saya Rafael Ernest Arapentapinem dengan NIM 52431511010. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu dengan matkul jaringan komputer lanjutan yang dengan bimbingan dosen PA Pak Adi Widarma SSI MKOM. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan yaitu 3 materi. Yang pertama ada IP DHCP, yang kedua ada DNS, dan yang ketiga adalah proxy server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, lanjut kita akan buat di Cisco-nya. Materi yang pertama yaitu IP DHCP, kita menggunakan router. Kita buat router, PT router aja dengan switch. Kemudian dengan klien, di sini saya akan menggunakan 3 klien aja, yaitu laptop, PC, dan laptop lagi. Nah, kemudian kita hubungkan semuanya menggunakan kabel slide. Kita buat Ethernet 0, hubungan ke switch. Pada PC 1 juga kita hubungkan lagi. Laptopnya juga kita sambungkan ke switch. Nah, kemudian dari switch kita hubungkan ke routernya. Sini kita akan hubungkan menggunakan Voice Ethernet 0/0. Nah, setelah selesai kita percepat aja biar udah hijau dia. Masuk ke router. Ini kita akan konfigurasi menggunakan CLI. 0, baru enable. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi terminal. Itu kita masukkan interface F0/0 karena kita menggunakan routernya F0/0 ya. Kita enter. Kita masukkan IP addressnya. Kita akan menggunakan 192.168.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, baru kita ketik no shutdown. Kita exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP-nya. Kita ketik IP DHCP pool network 1. Selanjutnya kita masukkan networknya kita akan pakai itu 192.168.30.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ketik enter, bisa kita buat default routernya. Default router kita masukkan 192.168.30.1. Baru kita klik enter, masukkan DNS server. Ini bebas kita buat berapa ya, 2.2.2.2 aja. Enter, baru exit lagi. Nah, udah berjalan nih. Dan sekarang kita masuk ke klien masing-masing. Kita akan tes IP DHCP-nya apakah berhasil. Masuk ke laptop, desktop, IP configuration, kita masukkan DHCP. Request, oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba di PC yang lain. Desktop, IP configuration, DHCP, request, oke, successful. Baru yang terakhir kita akan coba lagi. Desktop, IP configuration, DHCP, request, successful. Oke, konfigurasi IP-nya kita coba dulu ngirim pesan. Kita percepat dulu. Oke, kita coba kirim pesan laptop ke PC, successful. Dari laptop ke router juga successful. Nah, berarti konfigurasi IP DHCP kita menggunakan Cisco Packet Tracer berhasil. Nah, untuk materi yang kedua itu adalah DNS server. Kita akan setelah menggunakan IP DHCP kita bisa langsung masuk ke
DNS server. Kayak gini caranya. Kita masuk ke klien, kita harus nambahkan sebuah server. Karena kalau DNS server itu menggunakan sebuah server untuk menjalankan programnya. Kita hubungkan dari server ke switch. Kita masuk server, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita akan dapat IP otomatis. Oke. Oh, ini kalau angkanya beda sama angka yang lain itu berarti ngebug ya guys. Kita coba ulang aja, static, kita pencet DHCP lagi. Request. Oke, kita keluar dulu, kita cek lagi. Desktop IP configuration, nampaknya masih ngebug ya. Oke, ini sudah pas dia IP-nya sama default gateway-nya udah pas ke router. Nah, kita dapat nih IP-nya, kita hafal ya, 30.5. Baru kita masuk ke service, DNS, kita buat on kan. Kita buat nama website kita itu rafael.com. Masuk ke address kita masukkan IP dari server tadi. .5. Oke, kita add. Nah, setelah kita add, kita masuk ke HTTP, masuk ke index, kita edit. Nah, ini sebenarnya bebas, jadi yang mana mau diganti terserah ya. Kita ganti Kisco pakai lasernya aja, yang paling atas, atau judul dari webnya. Kita buat welcome to Rafael website. Oke, kita save. Kita yes. Nah, setelah ini kita masuk ke masing-masing laptop atau masing-masing klien yang lain. Kita chat desktop, kita IP-nya kita buat ke static ya, karena default gateway-nya karena di DNS servernya bakal kita ganti. Kita statikkan. Oke, kita buat manual 192.168.30.2. Subnet masknya 255.255.0. Default gateway-nya kita masukkan IP router. Untuk memudahkan kita salin aja ini. Default gateway kita akan menggunakan IP dari router .1. Nah, untuk DNS server nih kita akan pakai IP dari server atau IP dari klien yang baru kita tambahkan. Kita masukkan aja, yaitu 192.168.30.5. Nah, setelah selesai PC yang ini, kita akan masukkan ke komputer-komputer yang lain. IP configuration kita akan static, masukkan .3, subnet masknya 255.255.0 dengan default gateway, IP router, dan DNS server adalah IP dari server. Masuk lagi ke komputer yang lain. Static, masukkan IP .4 255.255.0 dengan default gateway adalah IP router .1 dan DNS server adalah IP dari server .5. Nah, setelah selesai kita close. Nah, kita percepat, kita coba kirim pesan dari server ke laptop. Nah, successful. Jadi tidak ada kesalahan. Untuk membuktikannya kita masuk ke laptop atau ke PC, kita cek di web browser. Masuk web browser. Kita ketikkan nama yang dari kita buat tadi, yaitu rafael.com. Enter. Nah,
berhasil nih. Jadi kita coba lagi di ini. Selain menggunakan nama dari yang kita buat, kita juga bisa mencarinya menggunakan IP dari server. Nah, kita coba di sini, masukkan IP dari server 5. Nah, itu juga berhasil. Ini bertanda bahwa konfigurasi DNS server kita berhasil. Selanjutnya kita akan membuat proxy server. Proxy server kita akan hapus aja nih semua. Kita buat topologi yang baru. Nah, sini saya akan menggunakan sebuah switch. Salah. Menggunakan sebuah router dengan sebuah switch. Dengan klien, saya menggunakan PC, laptop, dan server. Kita hubungkan menggunakan kabel slide. Nah, untuk di proxy servernya kita juga sama kayak di DNS, kita perlukan sebuah server. Kita hubungkan ke router. Kita pakai fast ethernet 0/0, kita percepat. Nah, kita masuk ke router. Sini kita akan masukkan IP-nya ya, dari salah, kita ganti router ya. Untuk memudahkannya kita pakai router dari router PT aja. Kita hubungkan kabel. Kita akan buat fast ethernet 0/0. Cepat masuk ke router. Maka pertama kita masuk ke router, baru kita pencet config, masuk fast ethernet 0/0. Kita akan buat IP, kita on-kan dulu. Setelah itu kita buat IP-nya. Kita buat 192.168.70.1 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi di server. Di server ini kita akan memasukkan IP itu 192.168.70.2 dengan subnet mask ini. Masuk ke default gateway, masukkan IP router 192.168.70.1 dan servernya kita akan pakai 1.1.1.1. Oke. Setelah itu kita masuk ke service DHCP, kita on kan, kita ubah namanya ke DHCP 1. Setelah itu masukkan default gateway 192.168.70.1. Nah, untuk start IP-nya kita akan mulai dari bebas ya. Setelah bebas dari 1 sampai 100, ini kita pilih 3 aja. Itu kita add. Nah, setelah kita add, kita masuk ke kita keluar, masuk ke PC 1. Nah, kita coba konfigurasi IP-nya. Apakah berhasil? Request. Oke, langsung muncul. Kita keluar di laptop 1. Buat desktop, IP configuration, kita buat DHCP. Nah, berhasil. Jadi kita juga bisa memasukkan IP dengan menggunakan proxy server. Nah, kalau mau menambahkan switch juga bisa di sebelahnya. Masukkan switch, tambahkan dengan berbagai klien.
tapi harus ada minimal satu server, maksimal juga satu servernya. Nah, setelah kita hubungkan langkahnya sama, cuman di sini nanti bedanya di fast Ethernet. Sini kita akan menggunakan routernya fast Ethernet 1/0. Nah, untuk di sini kita perlu mengubah fast Ethernet 1/0 lagi. Kita on kan, kita buat 192.168.50.1. Subnet masknya 255.255.0. Nah, langkah seterusnya itu sama kayak sebelumnya. Jadi kita coba aja yang tadi, apakah berhasil. Nah, successful, berarti berhasil. Coba, successful. Nah, jadi kita lanjut aja ya ke sebelah kanan. Selesaikan aja dari laptop. Fast Ethernet, salah. Fast Ethernet 0. Kita percepat biar cepat dia hijau. Oke, udah hijau. Masuk ke server. Kita masuk ke, kita buat dulu IP-nya, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, kita akan masukkan, kita buat 50.2. Subnet masknya, default gateway-nya, kita akan menggunakan IP yang kita masukkan di 1/0 tadi. Itu 50.1. Dan server bebas, kita buat 3.3.3. Oke, selesai. Kita masuk ke service DHCP, on kan, kita buat DHCP2 dengan default gateway 192.168.50.1. Nah, sini kita set IP-nya menggunakan berapa ya? 4 lah. Kita buat 4 lah coba ya. Langsung kita add. Oke, selesai. Langsung kita keluar. Kita coba ke masing-masing PC. Desktop, IP configuration, DHCP. Request successful. Coba lagi ke laptop sebelahnya yang menggunakan switch sama. DHCP, request, oke, successful. Nah, cepat, kita coba ping. Oke, successful. Nah, sekianlah tutorial cara mengonfigurasikan 3 materi, yaitu IP DHCP, DNS, dan proxy server menggunakan Cisco Packet Tracer. Maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan kata dalam video ini. Sekian dan terima kasih.